Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Nurdi, Bu Lili, Pak Sobana, Pak Leda, dan Pak Iman yang sudah hadir di diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Nah, ini salah satu materi guru penggerak di modul 1.4 ya. Di sini tentang budaya positif. Nah, nanti juga saya akan tidak hanya menjelaskan, mungkin akan takut bosan, tapi ada video-video materi dari sumber Kemdikbud tentang apa sih materi-materi ini. Nah, ini ada poin-poin utama dari materi kita di budaya positif. Ya, di sini ada paradigma perubahan positif, perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, selain nanti ada berbagi pengalaman tentang materi ini, juga ada berbagi pengalaman salah satu materi yang sudah saya terapkan di sekolah, yaitu tentang segitiga restitusi. Nanti untuk yang ada video aja. Oke, yang berikutnya yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sudah menjadi branding utama kurikulum Merdeka. Kita menjadi siswa atau peserta didik itu sesuai dengan gaya belajar atau kemampuannya, nggak bisa kita samakan. Nah, di sini sehingga peserta didik sesuai kebutuhannya bisa belajar dengan tahap perkembangan sesuai teori psikologi. Jadi kalau kata Einstein tuh, Albert Einstein, nggak ada istilah kita ngajarin ikan suruh naik pohon. Kita tidak ngajarin jerapah berenang, tapi sesuai sama kemampuan kebutuhannya. Yang bisa main bola kita arahkan main bola di luar di sekolah, yang bisa yang jago matematik kita arahkan di matematik dan sebagainya. Itu salah satu unsur utama dari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu artinya belajar, bukan pengetatan peraturan gitu kan, atau menjadi orang yang taat terhadap semua peraturan, tapi artinya belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid atau peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Maksudnya apa? Kita membuat orang itu belajarnya tidak ujuk-ujuk pengen dia dipuji sama kita, atau dia takut dihukum jadi dia belajar, tapi memang ada motivasi dalam untuk dia bisa belajar. Nah, itu adalah salah satu pokok utama dari disiplin positif. Silakan sambil makan Bapak Ibu, silakan dibaca ayatnya kita. Nah, ini hanya sedikit dibaca aja sama Bapak Ibu contoh nilai-nilai kebajikan dari berbagai organisasi atau institusi. Ya, kita menyebutnya karakter ya, nilai karakter, tapi kalau kurikulum Merdeka mah nilai kebajikan ya. Beda nama aja, cuma isinya sama. Ada beriman, bertakwa, dan ini semuanya mengarah pada Pancasila gitu. Menghargai, antusias, kebinekaan global. Nah, kalau kita kan di kurikulum Merdeka itu kan paling ujung kiri. Kalau di saya paling ujung kanannya itu profil pelajaran Pancasila, itu adalah poin-poin utamanya. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, kritis, kreatif, gotong royong, dan itu semua yang ada di isi sekolah kita ya, yang tadi kita udah diskusikan, dan dari beberapa organisasi yang mungkin dibaca aja. Nanti juga materinya akan saya share di grup. Nah, lanjut karena ini lumayan banyak materinya. Nah, yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, itu memang sudah dari sananya gitu. Kita punya kebutuhan dasar sebagai manusia. Kalau bahasa sekarang kebutuhan dasar manusia itu adalah 3P ya. Papan, bukan 3P. Papan, pangan, sandang ya. Itu kebutuhan yang lebih jelasnya.
Terima kasih Mas Om. Oke, terus berikutnya ini ada video tentang yang tadi 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glaser. Nah, videonya akan saya setel, kita saksikan bersama-sama. Nanti ada 3 video, cuma masing-masing satu video. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat mengukur tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu di tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha mengukur dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glaser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glaser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Murid ingin menjadi lagi, ia dengan berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya
dan bertanggung jawab atas pendidikan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya memberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan membalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang dilakukan. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita
dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Lumayan lah, tulis lah. Nah, tadi video sudah kita saksikan jelas banget ya teman-teman tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Biar nggak terlalu ngantuk nih, coba Pak Iman coba sebutin apa 5 kebutuhan dasar manusia. Boleh satu apa? Uang. Kalau uangnya ada, masuknya kemana kalau uang? Uang tuh masuknya kemana? Kesenangan bisa. Bertanya juga bisa. Kebebasan. Emang dengan uang bisa bebas? Iya. Oke. Kenyamanan. Kenyamanan. Istri. Kira-kira Bertahan bisa lah. jelas ya. Iya, bertahan. Rumah ya termasuk. Rumah yang sama harapan kan perlu uang. Oke. Istri yang cantik. Istri depan juga tuh. Kalau Pak Nur kira-kira yang paling nomor satu yang harus ini dulu nih. Penguasaan. Kasih sayang. Kasih sayang Kasih dan sayang. kasih Tuh, bagaimana? Kasih sayang itu Kasih sayang dulu, Pak. diterima, jangan dicuekin, ya, jangan dicuekin dan jangan dicuekin ya. Kasih sayangnya. Itu kita gimana? Ya. Kalau boleh, mana boleh yang paling boleh tapi Kasih sayang dan rasa sama terima. ya. Kasih sayang. Yang Kalau nggak bisa kasih sayang, kasih yang lain juga boleh kok. boleh. Kasih uang, kasih Uangnya banyak. kalau Pak Sobana tadi apa Kuasaan. penguasaan ya. Penguasaan. Tapi salah satu yang penting itu penguasaan adalah kita harus punya skill yang kita kuasai biar bisa disayangi itu kan, biar Ya. bisa bertahan hidup, biar bisa senang-senang kayak Iman dan bebas. Kalau punya penguasaan, siap-siap aja nggak dikasih sayang. Gitu ya. Nah ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glaser, seorang psikolog dari luar negeri. Bangga. Nah di sini Oh cowok, cewek, mana tuh? ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol itu ada yang tahu arti kata miskonsepsi? Miskonsepsi apa Pak Irman? Miskonsepsi. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Salah anggapan. Kesalahan ya, kesalahan anggapan atau kesalahan. Nah, berarti bisa dijelaskan tadi itu udah bilang tentang kesalahan tentang teori kontrol. Yang pertama di situ ada gambar, sebelah sana ada ilusi guru mengontrol murid, ya seperti itu. Apapun yang dalam murid itu harus dikontrol sebenarnya oleh guru, seperti wayang ya, atau seperti mainan boneka. Kalau bahasa Inggrisnya puppet, ya dikasih tali. Jadi yang salah itu nggak boleh itu guru mengontrol semua hal tentang muridnya. Atau yang sebelah kanannya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Maksudnya gitu, kita juga mungkin dulu adalah generasi siswa yang dulunya ketemu guru, kalau salah udah pasti dihukum ya. Kalau salah ngadain PR udah pasti minimal dijewer, digampar. Tapi untuk zaman sekarang, nah itu hanya ilusi yang bisa menguatkan, padahal kurang tepat atau miskonsepsi, atau bisa dibilang ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Ya, kita pun dulu ketika masih kecil tidak suka dipaksa sama orang tua kita, begitu pun ketika kita sudah jadi dewasa. Baiklah dicarikan, baiklah dicarikan. Memang nggak suka kan dimarahin sama Dicarikan tuh nyemprot gitu. UKR carikan. Ngeracan dulu tuh. Ngeracan dulu itu. Kalau ada anak-anak. Dan di sini ada contoh, ada karakter atau indikator merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah di sini misalnya kita lihat di tabel yang bagian kolom stimulus respon tentang dunia. Contoh realitas atau kebutuhan kita sama, padahal kenyataannya setiap orang kebutuhan dan realitasnya berbeda. Nah, kalau di teori kontrol tentang dunia, atau yang di kolom kanannya semua orang melihat hal yang sama,
Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Nggak mungkin bisa. Makanya ada netizen. Netizen itu adalah orang yang punya pendapat beda-beda. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Padahal mungkin dia berlaku buruk karena dia belum tahu sebelumnya. Nah, makanya semua perilaku memiliki tujuan. Contoh misalnya belajar motor untuk anak kecil di awal, nggak mungkin tiba-tiba langsung bisa jauh dari motor atau jatuh. Pasti ada jatuhnya dulu atau ada salahnya dulu. Tujuannya apa? Biar bisa. Itu misalnya contohnya. Contoh lagi adalah orang lain bisa mengontrol saya. Padahal yang bisa mengontrol kita sendiri adalah kita. Ya, kita bisa punya pilihan ketika ada orang yang marahin kita punya pilihan marahin balik, sabar, atau apapun yang mengontrol kita sendiri, gitu ya. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Maksudnya ketika kita sudah membujuk siswa atau murid terus gagal, kita bisa melakukan paksaan. Misalnya, nah, tolong dengarkan saya, dengarkan bapak, nanti bapak lagi berbicara. Dia setelah kita bujuk belum berhasil, kita paksa. Kalau kamu nggak ngobrol, kalau kamu nggak diam, tetap ngobrol, bapak keluarin. Nah, itu padahal kenyataan yang benar adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi nanti itu akan ada keberlanjutan teori kontrol tentang apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Padahal dalam teori kontrol tentang dunia tidak ada seperti itu, yang ada semuanya menang, semuanya win-win solution kalau bahasa Inggrisnya. Teori berpikir atau model berpikir menang dan menang, tidak ada yang kalah atau salah. Ya, nah nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Sebentar dulu nih ada sinyal. Kayak konsep disiplin tentang identitas gagal. Nah, di sini konsep disiplin yang gagal. Yang pertama tentang hukuman. Nah, kalau hukuman, cara mendisiplinkan murid dengan hukuman pasti akibatnya udah pasti menyakitkan murid, tidak nyaman, murid jadi takut, maksa murid menyembunyikan kesalahan. Jadi setelah itu kalau murid udah takut sama hukuman, dia pasti jadi menyembunyikan kesalahan atau nggak berani terbuka. Yang terakhir, murid menjadi rendah diri. Padahal nggak boleh kan kita ya jadi orang yang bukan rendah hati, malah rendah diri. Nah, kalau penghargaan pun juga gagal untuk konsep disiplin, ternyata tidak selalu berhasil. Contoh, penghargaan bisa tidak efektif, bisa merubah hubungan, merusak hubungan. Misalnya yang diberi penghargaan bisa iri sama yang diberi penghargaan. Contoh, kita kan mungkin kalau di kelas atau di sekolah memberikan penghargaan kepada siswa yang ranking dan sebagainya. Padahal yang lain bukan nggak bisa, tapi punya kemampuan di hal yang lain yang kita nggak beri penghargaan. Atau bisa mematikan kreativitas, bisa menghukum dengan sistem yang kita baru disebutkan, bisa merampas hak menghargai dirinya. Maksudnya apa? Dia apapun yang dilakukan punya motif yang ingin dihargai. Padahal kalau dia punya motivasi dari dalam apa yang kita positif itu emang dia yang lakukan. Nah, hal ini konsep disiplin dengan sukses. Ya, ada dua. Yang pertama konsekuensi, mungkin kita sudah menjalankan di sekolah nih. Yang kedua restitusi, nanti akan jelasin dulu belajar apa itu restitusi. Nah, konsekuensi itu contohnya, contoh nih, kita kasih contoh dulu sebelum ke sini. Ketika ada siswa nih, coba tolong dijawab deh. Ada siswa mencoret-coret tembok di kelas, lalu guru menyuruh dia untuk berlari ke lapangan, termasuk hukuman atau konsekuensi. Ada murid nih mencoret-coret meja di kelas atau tembok, lalu guru mengetahuinya, lalu setelah itu guru memerintahkan dia untuk berlari keliling lapangan. Apa ini termasuk konsekuensi dan hukuman? Hukuman. Oke, sepakat ya. Nah, kalau konsekuensi paling gampang ketika ada murid coret-coret tembok, jadi suruh bersih tembok, gitu kan? Itu konsekuensi. Dia menyebabkan
tembok tercoret, akibatnya dia membersihkan. Nah, makanya konsekuensi itu bagus, tapi hanya penguatan jangka pendek atau waktunya singkat. Maaf ya. Lalu perlu monitoring atau berkelanjutan. Stimulus responnya butuh ada sebab akibat tadi saya bilang. Ada lagi, murid bukan menghormati guru ataupun menghormati dirinya sendiri, tapi menghormati peraturan atau bisa dibilang tanda petik aku sama peraturan gitu ya. Lalu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, fokusnya langsung tanpa dikasih tahu kamu tuh salah karena ini, langsung fokusnya apa sih konsekuensinya ketika dia salah, nah, gitu ya. Nah ada lagi nih yang paling sempurna daripada yang lain di hukuman konsekuensi. Nah ada namanya restitusi, ini yang paling sempurna, yaitu kalau kita mengamalkan menerapkan restitusi dalam sekolah atau kelas utamanya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, yaitu dia yang memegang kendali. Terakhir, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Beda dengan konsekuensi. Walaupun sama-sama sukses, perbedaannya tadi itu yang di kolom kuning dan kolom pink. Nah sekarang pengertian restitusi lebih lanjut dan ciri-cirinya dari konsep disiplin. Coba Bu Lidik dibaca dan yang pengertian restitusi mau tolong dibacakan. Pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke. Jadi kalau disingkat artinya adalah kita mengikuti proses menciptakan kondisi untuk murid yang fokus pada pemecahan masalah gitu kan, atau memperbaiki kesalahan mereka, bukan apa konsekuensi yang harus dilakukan ketika dia salah. Terima kasih Bu Lidik ya. Lalu ciri-ciri restitusi di sini. Nah, yang jelas bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar kesalahan. Lalu memperbaiki hubungan, tawaran, bukan sebuah paksaan. Lalu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing. Terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus juga pada karakter bukan tindakan. Terus juga fokus pada solusi bukan pada kesalahannya. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya atau kepada komunitas di kelas bersekolahnya. Nah, di sini tadi perbedaan secara jelas tentang apa hukuman, apa konsekuensi, apa itu restitusi dari praktiknya. Contoh kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau hukuman, guru pasti menghukum siswa tersebut ketika mengerjakan PR atau disuruh menghormati hormat bendera selama 10 menit atau guru marah-marah. Nah, kalau konsekuensi ketika ada siswa yang tidak mengerjakan PR, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat waktu yang lain atau saat istirahat mungkin, atau dikerjakan lebih banyak lagi PR-nya, atau di konsekuensi guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan perbedaan yang paling mencolok di restitusi ketika ada siswa sering tidak mengerjakan PR adalah guru menanyakan keyakinan kelas, ya, atau peraturan di sekolah atau kesepakatan kelas atau dirinya sendiri. Apakah yang dia lakukan itu selama ini salah atau betul? Lalu di situ baru setelah dia sadar dia salah, kita bantu untuk menyelesaikan masalahnya utamanya, yaitu bagaimana biar dia tidak malas mengerjakan PR. Nah, di sini ada video kedua tentang 5 posisi kontrol. Hati-hati ucapannya Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol. Apa Pak Irman? 5 posisi kontrol. Nah, paling jago. Wow. Kita saksikan di sini. Ayo Roma gak bisa. Nah, itu muridnya benar tuh. Kalau makan mulu tuh. dihukum. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu
akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dyer Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu nggak tidur? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan
Ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang ngobrol paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Pemantau atau monitor. Tapi ini nyata banget ya. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Pakai posisi manajer. Naren lagi. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi koordinator
Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Kita kembalikan ke materi. Oke. Nah, tadi ya kita namanya apa nih? Kita callback lagi ingatan ini barusan tentang 5 posisi kontrol, tentang restitusi, guru berperan sebagai apa yang tadi paling ideal. Nah, Bapak Ibu setuju nggak kalau yang paling ideal itu adalah manajer? Setuju ya. Tapi selama ini kita sudah pasti pernah jadi pembuku, pernah jadi pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ya. Dan mudah-mudahan jadi manajer. Pernah. Ya, tapi buat manajer di luar sekolah ya itu mungkin lebih mantap lagi. Nah, kalau di sini di kurikulum merdeka ataupun di teori kontrol restitusi memang kita fokusnya bukan membuat murid rasanya bersalah, tapi murid nggak mengulangi kesalahan dan senang untuk melakukan kebaikan. Itu adalah tujuan utama dari posisi kontrol ini. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol berdasarkan 5 peran tersebut. Contoh kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita semuanya berperan sebagai pembuku, biasanya kita akan bilang patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan, ya, tegas, kencang, menghadapi. Kalau pemantau, mungkin kita bisa mengatakan kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, itu kalau pemantau ya. Kalau kita mengambil posisinya sebagai teman, mungkin kita bisa mengucapkan, ayolah yang tertib, buat Bapak Ibu guru bangga. Hal ini tidak apa-apa, kamu salah. Itu teman. Kalau peran kita berposisi sebagai pembuat rasa bersalah, mungkin kita bisa mengucapkan, berapa kali Bapak atau Ibu guru harus memberitahu kamu? Bapak atau Ibu guru kecewa sama kamu. Kita putus Nah, ya, jadi dibikin salah dulu dianya, baru dia mau mencari solusinya. Sedangkan kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Fokusnya solusi, gitu kan? Lanjut. Nah, ini udah mau di akhir materi tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu tadi suka disebutkan di contoh video. Ya, mungkin kalau sebelum kurikulum merdeka atau di kurikulum sebelumnya diksinya atau definisinya berubah. Dulu mah mungkin menyebutnya tata tertib atau peraturan sekolah. Nah, sekarang kita lihat dalam keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kita lihat. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 untuk motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap hari? Maksudnya adalah kira-kira di pertanyaan kayak seperti itu, apakah itu tersebut keyakinan kelas atau peraturan? Masih peraturan ya. Kalau keyakinan yang biasa kita sudah pelajari, bentuknya kalimat positif yang disepakati oleh anggota kelas. Misal, biasanya kalau peraturan kelas tidak boleh terlambat misalnya. Masuk kelas harus jam sekian. Nah, dibuatkan kalimat positif yang lebih umum atau general, misalnya apa? Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain, atau bertanggung jawab terhadap waktu. Bisa seperti itu.
caranya bagaimana kita membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, atau contohnya para wali kelas nih, karena wali kelas biasanya paling sering mendiskusikan hal-hal terkait peraturan kepada siswanya di kelas. Ada 3 tahapan, dari yang pink, kuning sampai hijau. Yang pertama adalah kita di kelas fokus berdiskusi tentang apa sih peraturan yang kita inginkan, yang kita akan sepakati nanti terhadap murid. Kita mau jadi murid berdiskusi, bukan kita tiba-tiba ini loh peraturan ini, loh peraturan ini, loh peraturannya, terus kita paksa muridnya untuk memilih ini, bukan. Jadi kita berdiskusi tentang peraturan-peraturan apa aja yang positif yang mesti kita laksanakan. Lalu setelah itu kita susun peraturan yang kita sepakati menjadi keyakinan. Tadi mungkin diubah kalimatnya lebih positif dan umum. Setelah dibuat mungkin bisa dibuat di karton, ya dicetak lah gitu atau di print. Lalu setelah itu keyakinan kelasnya ditempel di kelas masing-masing. Nah, ketika ada siswa yang terlambat mungkin atau siswa yang tidak yang melanggar keyakinan kelas, bisa kita tanyakan, sudah melanggar keyakinan kelas apa Anda? Apa solusinya dan sebagainya. Itu adalah kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas tadi sudah ya, cuman ini lebih ke kalimat-kalimatnya. Cara membuat kalimatnya yang pertama harus lebih abstrak daripada peraturan. Abstrak itu lebih umum, tidak berbentuk langsung secara spesifik. Siswa dilarang membawa atau memakai gelang misalnya. Buat pernyataan universal, ya, atau dibuat dalam bentuk positif, lalu sedikit saja biar mudah diingat, ya. Itu mohon maaf tidak ada haknya. Jadi tidak menjelimet gitu peraturan kalimat-kalimatnya. Terus dapat diterapkan di kelas, maksudnya disetujui sama kelas, sama anggota di kelas tersebut. Jadi kemungkinan besarnya adalah tiap keyakinan kelas itu akan sedikit ada perbedaan di setiap kelas. Lalu bersedia meninjau kembali atau merefleksikan atau mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat dari waktu ke waktu, apakah sudah berjalan atau belum dan sebagainya. Lalu terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Tidak ada yang hanya menunggu. Jadi itu demokrasi sekali. Nah, ini video terakhir tentang segitiga restitusi. Nanti mungkin video terakhir berikut materi. Terakhir ada video pendek tentang contoh penerapan saya tentang segitiga restitusi di kelas di sekolah kita. Silakan yang ngantuk boleh sambil email. Segitiga. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada 3 sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Keliling apa murid? Faedah aja kebetulan. Kalau ada
Sudah lama nggak ketemu saya? Contoh penerapan posisi manajer. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku juga tadi uang pindah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke TPK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang berubah seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ke TPK lah Pak. Kesel banget. Saya bentar-bentar dia depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh Pak Mina? Ya wajar lah. Mempertahankan harga itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gagal lagi. Hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mengatakan kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak meminta sikap itu. Kamu yakin tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang pertama kita inginkan. Apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita melihat bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segi ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat ini sedang mengalami identitas gagal. Bila kita menyelidiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahan ini. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku
Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang tujuh. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang diambil. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai leader dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Hebat rokok. Perjalanan guru hebat. Kalian soalnya itu Teladan, dia mau ini bergabung nama Bapak Ibu guru yang hebat, kira-kira gampang atau susah menerapkan segitiga restitusi? Kira-kira. Tadi memang perlu latihan ya, tadi tiba-tiba takutnya tadi ya betul langsung berubah muridnya. Jadi kalau satu sekolah kompak pakai segitiga restitusi itu mengamalkannya, itu akan jadi bagus. Tapi kalau nggak kompak akan bahaya kan? Kita pasti muridnya akan mengklaim sama alumni bisa kayak kalau Pak Iman galak gitu. Ya jadi memang perlu kompak. Pak Iman galak. Udah dicirikan yang ini galak, yang ini akrab, yang ini dan sebagainya. Nah ini di akhir karena ini harus berbagi pengalaman mempraktikkan salah satu materi. Jadi saya minta waktu sedikit lagi ya untuk salah satu contoh video. Saya menerapkan segitiga restitusi yang kemarin saya share di grup guru. Cuman ini bahasa lebih singkat. Mungkin berkaitan dengan maksudnya kasih cucu
Segitiga restitusi jadi besar. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Mana belum hafal yang baca teks itu pura-pura. Enggak hafal. Kalau kita kenapa ada sampai di sini? Mungkin berkaitan dengan dosa. Maksudnya ya banyak lupa, tapi saya tidak mengumpulkan dosa. Semua pasti ada kesalahan. Kayak pun pasti pernah ada masalahnya. Nah, Kamu itu masih sebagai salah saya Belum potong aku. kira-kira apa alasan Audi tidak menggunakan tugas? Saya capek dan mengantuk Pak, soalnya saya main HP sampai jam 1 dini hari. Akhirnya pada saat sekolah saya sangat mengantuk Pak. Sudah kamu masih ingat kan tentang kejadian tersebut? Oh iya Pak, masih Pak. Oke, kalau masih ingat, apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan kejadian tersebut? Belum Pak. Nah, kalau belum, kejadian apa yang tidak sesuai dengan laporan kamu? Selalu bertanggung jawab Pak. Nah, berarti kamu sudah tahu kan bahwa itu sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kira-kira apa solusinya nih dari persoalan yang sudah kamu lakukan agar masalah kita selesai? Ya Pak, pertama saya mohon maaf karena tidak membuat tugas. Kedua, saya tidak akan hidup dalam teman lagi. Dan terakhir, saya akan mengerjakan tugas dari pagi serta akan saya lakukan besok. Oke, baiklah. Saya apresiasi atas tanggung jawab kamu. Lakukan yang tadi sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Sekarang kamu berdua. Terima kasih juga sudah datang sampai Bapak. Semangat ya. Ya Pak, insya Allah saya akan bertanggung jawab dan jika sungguh Pak. Oke, itu contoh penerapan saya dari segitiga restitusi. Sebenarnya pasti Bapak Ibu udah tanpa sadar udah melakukan itu ya. Ketika ada murid yang sedang ada masalah, kita seperti kayak teman ngobrol tapi nggak mengakarkan diri. Jadi kalau kata saya memang perlu kekompakan kolaborasi semua pihak guru di sekolah agar melaksanakan ini secara menyeluruh, tidak bisa satu dua guru. Tapi yakin nggak mungkin ini langsung dipraktekkan langsung bisa. Makanya perlu adanya berkelanjutan. Oke, itu aja teman-teman semua. Terima kasih banyak yang sudah hadir menyempatkan waktunya bahkan sampai siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lihat, kita pelajari itu buat kita positifnya banyak. Ya, yang ini masih dari saya. Silakan teman di hari ambil dan mudah-mudahan kedepannya sekolah kita bisa lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.